Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Irmawati selaku Kepala SMP Swadiri 1 Supri Agung yang pada hari ini tidak bisa hadir. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, dan tidak lupa lagi kepada yang terhormat Bapak Fadil Mulya selaku hari ini pemateri kita. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru dalam acara komunitas praktisi atau komunitas belajar, atau bisa disebut dengan MGMP. Kemudian sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya akan kita nantikan di yaumul qiyamah. Di sini sebelum ke Pak Munir sebagai pemateri, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua untuk struktur komunitas belajar di SMP Swadiri. Yaitu yang pertama, penanggung jawab Ibu Eli Irmawati, kemudian ada koordinator saya sendiri, dan sekretaris Ibu Dewi Fitria. Nanti sekretaris tugasnya untuk mengabsen ya Bu Dewi ya. Kemudian ada Pak Beni Ariska Putra sebagai operator, dan Ibu Rosi sebagai seksi dokumentasi, ada Pak Munir sebagai seksi pemateri, dan seksi perlengkapan di sini ada Pak Revan. Jadi Pak Revan tidak bisa bolos ya Pak ya. Kemudian ada seksi konsumsi, di sini ada Pak Agus Beni Irawan. Nah, mungkin kedepannya nanti kita bergiliran Bapak Ibu untuk memberikan pemateri atau mungkin bisa sharing soal pembelajaran. Jadi nanti saya akan buatkan jadwal bersama kepala sekolah. Baik, terima kasih Bu Eka selaku Wakakurikulum SMP Swadiri 1 Supri Agung. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan hari ini, Ibu Bapak hebat, Ibu Bapak guru hebat di SMP Swadiri 1 Supri Agung. Yang jelas yang paling utama, saya di sini hanya mengajak kepada seluruh ibu bapak hebat semuanya untuk bersama-sama menjadi pelayan. Jadi guru di sini adalah sebuah pelayan. Apa sih arti daripada pelayan? Namanya pelayan itu kita sebagai guru benar-benar harus dapat melayani sepenuh hati kepada siswa-siswi atau anak-anak kita bersama. Pada dasarnya saya mengikuti CGP Angkatan 7, luar biasa banyaknya materi-materi yang ternyata di dalam materi CGP ini menurut saya benar-benar mengubah atau merubah karakteristik bagaimana kita sebagai guru yang sebenar-benarnya. Sebagai penuntun, kita ini guru adalah tugasnya menuntut, bukan mengintarkan. Baik, Ibu Bapak, kita lanjutkan bahwa seorang guru harus dapat menuntun anak didik yang jelas, menuntun kepada kompetensi siswa. Jadi di sini kita ini adalah seseorang yang harus mampu menuntun, tapi bukan membentuk, tapi menuntun siswa pada kompetensi yang dimilikinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang, bisa dikatakan kalau secara garis besar itu adalah psikologi anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi di aksi nyata ya, calon guru penggerak. Ini kalau ini ada kurangnya sedikit adalah modul 1.4 kalau di CGP di RMS itu.
Di situ tentang budaya positif, sosialisasi penerapan budaya positif di SMP Swadiri 1 seperti itu. Mungkin mohon izin berdiri ibu bapak semuanya ya, biar enak. Sebelum kita menuju ke budaya positif, saya ingin mengajak kepada seluruh ibu bapak guru hebat yang ada di SMP Swadiri 1 seperti aku. Yang pertama, yang jelas saya pribadi bukan mengajari, bukan sok pinter, bukan, karena di sini saya mengajar, berbagi ilmu. Ayo bareng-bareng menjadi guru hebat, menjadi sebenar-benarnya guru yang mampu untuk menuntun siswa kita ke arah kemana. Kepada Bu Dewi selaku sesepuh di sini, saya pribadi jika ada kesalahan saya mohon maaf Bu Dewi ya. Kepada Bu Neti selaku sesepuh di sini yang kita tuakan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Neti ya. Kepada Bu Neti jika saya ada kesalahan di sekolah ini. Kepada seluruh ibu bapak guru semuanya jika saya ada kesalahan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu kata dari saya. Yang selanjutnya, kita adalah guru di SMP Swadiri 1 seperti aku. Tetapi saya ingin mengajak ibu bapak guru, kita ini mau menjadi guru seperti apa? Kita ini mau menjadi guru yang seperti apa? Nah, saya mempunyai sebuah bukan permainan, tapi suatu harapan. Suatu harapan kita bersama. Kita ini mau menjadi guru seperti apa? Nanti saya minta tolong dituliskan di lembaran kertas kecil ini. Nanti ditempelkan di kertas yang sudah disediakan. Nah, nanti seluruh pribadi guru-guru semuanya ditulis. Kita semua di sini ingin menjadi guru seperti apa? Cantumkan di sini semua. Setelah itu nanti dikeletkan di situ. Nah, ditempelkan, ya, ditempelkan ini sudah bisa ada tempel. Nanti ditempelkan di sana. Baik, ibu bapak semuanya, silahkan dibagikan mulai dari depan, nanti ke belakang, terusnya. Setelah itu, ingat ibu bapak, kita semua di sini di SMP Swadiri, kita ingin menjadi guru seperti apa? Silahkan dicantumkan di kertas. Oke, terima kasih ibu bapak guru hebat yang sudah mencantumkan tinta di atas kertas bahwa kita ini ingin menjadi guru seperti apa. Apakah saya boleh membacakannya? Satu saja. Tapi jangan punya saya. Acak. Gimana? Acak ya? Acak. Oke, satu saja kok, nggak banyak. Dan itu pun yang paling sedikit. Miring doang. Oke, saya bacakan. Inilah kita, ya. Inilah kita. Saya bacakan. Bukan lewat kalimat, tetapi aksi, real action. Ternyata kita ini, ya, salah satu guru kita ternyata bukan hanya lewat kalimat, tetapi aksi nyata juga. Itu sebuah motivasi, real action. Terus, boleh saya bacakan satu lagi? Boleh ya? Oke. Saya ingin menjadi guru yang bisa teman sekaligus orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Kalau ini, mari kita tepuk tangan semua. Ternyata kalau hal seperti ini kita terapkan, kita bisa. Baik, itu sebuah esprit king lah ya, bisa dikatakan esprit king. Pokok inti daripada kita sejatinya sebagai guru itu seperti apa akan saya utarakan, bahwa di sini adalah sosialisasi penerapan budaya positif yang ada di SMP Swadiri 1 seperti aku.
Oke, lanjut. Terlalu lama, kadang-kadang nggak terawat. Oke, ini pertanyaan pemantik. Seperti halnya kita terapkan di modul, biasanya kan ada pertanyaan pemantik. Tetapi di sini pertanyaan pemantik ini untuk kita. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dua, oh ini, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini pertanyaan pemantik ini untuk kita terapkan pada diri kita masing-masing. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya silakan disimpan masing-masing. Yang selanjutnya, topik di dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan bahas tentang 2.1 sampai 2.6. Lanjut Pak Benny. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan kepalan tangan. Silakan ibu bapak hebat. Sebelah kanan kita kepalkan, tapi di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Contoh kecil aja, kertas kecil lah, taruh di dalam tangan, kita kepal. Yuk bersama-sama. Di dalam ada tidak? Ada sesuatu. Pokoknya di dalam ada sesuatu. Terserah apa itu. Entah itu kertas atau terserah. Oke ya. Oke. Kita anggap di dalam kepalan tangan ini adalah sesuatu yang amat sangatlah berharga untuk diri kita. Sangat-sangat berharga untuk diri kita. Nah, ternyata tangan kiri ini, taruhlah perkara yang baik, ini kita pegang teguh. Perkara yang buruk, tangan kiri kita, contoh kecil. Ternyata tangan kiri atau perkara yang buruk ini ingin membuka kepala tangan kita. Apa yang ibu bapak hebat lakukan ketika ada sebuah pemaksaan terhadap isi daripada kepala tangan kita yang sangat berharga terhadap kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ini sangat berharga ya Pak Benny ya. Berharga sekali kok mau direbut kan gitu. Terus apa lagi? Ada yang pasrah paling. Ada yang pasrah juga. Banyak juga, ada juga yang pasrah. Yo wis lah nyok, ngono terus. Yo wis lah nyok, ada juga yang pasrah. Jadi bermacam-macam ya. Ternyata bermacam-macam tindakan ketika sesuatu yang berharga kita miliki kok dipaksa diminta. Ternyata ada beberapa tanggapan yang berbeda-beda. Oke, lanjut Pak Benny. Ini mengatur ilusi kontrol. Ini untuk kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua menguatkan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Ini kita resapi tentang ilusi kontrol. Yang selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini perbedaannya. Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, nanti ini kita perdalam lagi. Terus teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Setelah itu
adalah dari diri sendiri. Contoh, saya contohkan. Berangkat pagi. Ini berdasarkan aturan atau dari diri sendiri? Masuk dalam kelas tepat waktu, itu berdasarkan aturan atau dari diri sendiri? Ini perlu digali kita. Terkadang semua aturan, semua perilaku kita di sekolah itu berdasarkan aturan, bukan motivasi intrinsik. Ya tidak, Ibu Bapak? Ya. Ya, betul. Saya pun seperti itu kok. Saya masih kok. Saya juga masih belajar gitu maksudnya. Pada intinya, motivasi intrinsik itu yang harus benar-benar kita ciptakan sebagai seorang guru yang ada di SMP Swadiri. Berangkat pagi itu bukan karena aturan, tapi memang motivasi diri sendiri. Aku harus makan isu, atau bocah-bocah, bukan berdasarkan aturan. Aku kok harus gawe metode pembelajaran yang menarik, bukan berdasarkan modul ajar, bukan karena modul ajar, itu maksud saya. Tetapi benar-benar dari dalam diri kita masing-masing, kita termotivasi. Itu yang dinamakan motivasi intrinsik, yang lahir atau yang datangnya dari diri kita. Atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah sebuah motivasi eksternal atau bisa dikatakan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Opo posisi dewe arep kita hadapi, kok aku teko terlambat ya. Kita baca bersama, ya, kita lihat bersama. Saya bacakan. Merdeka, yang saat ini sekolah kita adalah sekolah penggerak, yang dimana kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Tetapi terkadang kita belum bisa memaknai apa artinya merdeka. Merdeka ini ya wes lah, belajar nang Jawa ya sudah, sing penting bocah seneng. Sudah, bro. Orang berdasarkan modul ya ora masalah. Menurut filosofi Kahadi Ki Hajar Dewantara, arti merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak terlepas dari aturan, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi poin-poin penting untuk kita selaku ibu bapak guru hebat di SMP Swadiri. Jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Tiga poin, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, sini Bapak pengen ngobrol, Ibu pengen ngobrol, sebentar saja. Oh ya, kenapa? Ya Bu, ada apa? Kamu tuh sebenarnya hebat. Khusus, kamu tuh hebat. Cuman kira-kira apa yang kekuranganmu? Kira-kira apa? Bukan, Rehan? Beda lagi. Nah,
Rehan, gimana? Kamu tuh hebat sebenarnya. Mantap. Tapi nakal menutupi kebaikanmu. Tidak pas. Kita ini sebagai penuntut, sebagai among yang baik. Pertanyaan pertama, beri pengakuan secara khusus kepada siswa ataupun siswi. Kemarin tuh bapak itu lihat kamu baru bajunya. Ya ayolah, ini kan sekolahan, bukan di rumah. Kalau di rumah ya, kalau di sekolah ya dimasukkan. Empati. Lanjut, buat bisa membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi, ibu-ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa maksudnya? Next. Maksudnya adalah apa Bu Tina? Identitas gagal. Identitas gagal. Apa itu identitas gagal? Yang pertama, Sesuatu yang ini Bu, bawahnya hukuman. Sudah jelas, identitas gagal adalah hukuman. Yang sampingnya setelah identitas gagal atau tidak? bisa. Bisa. Bisa menjadi pelayan yang baik untuk anak-anak kita. Bisa. Bersama kita bisa. Neode bareng-bareng. Jangan pernah merasa sendiri, karena sendiri itu berat. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Baik, paham Ibu Bapak semuanya ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berbagi. Saya berbagi kepada Ibu Bapak semuanya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Semoga dapat menjadikan motivasi untuk diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjadi pendidik yang benar-benar bisa menuntun ke arah kompetensi siswa agar lebih baik lagi. Kita bukan guru yang semena-mena, kita bukan guru yang semuanya sendiri, kita bukan guru yang harus siswa-siswi nurut sama kita. Tetapi bagaimana siswa dan siswi kita bisa mengembangkan kompetensinya dengan tuntunan kita bersama sebagai sebagai guru di SMP Swadiri 1 seperti aku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kedepannya kita kerjasama bersama-sama. Sekian. Allahumma biq ila mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Swadiri 1 seperti aku. Maju terus, pantang mundur. Sekian, terima kasih.